Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Egnesia. Saya dokter yang berjaga pada poli hari ini. Jadi, saya mau cross check lagi ya Bu untuk nanti diri Ibu terlebih dahulu. Bersedia ya Bu, saya catat ya Bu. Baik. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Dengan Ibu Putri. Baik, Ibu Putri. Ibu Putri sekarang usianya berapa Bu? 20 tahun. 20 tahun, baik Bu. Apa sudah menikah? Belum. Belum menikah ya. Untuk sekarang pekerjaannya kira-kira apa Bu? Masih mahasiswa. Baik, untuk pekerjaan masih mahasiswa. Oke, di sini aku mau keluhan apa? Sering lelah, sering pusing, terus kadang juga kuku itu kayak terasa sedikit pucat gitu, terus ada juga sesak juga. Sesak juga. Oke, untuk saat ini apakah ada gejala seperti rasa berdebar-debar? Sering sih dok, tapi kayak nggak terus-terus. Oke, tapi merasa nggak ada pembesaran di perut? Belum sih. Belum ya. Oke, di sini untuk keluhan utamanya tadi lelah, sesak, ada berdebar-debar juga, pucat, kemudian juga ada nyeri perut nggak tadi Bu? Ada. Nggak ada nyeri perut juga ya, berarti untuk keluhan di perut tidak ada sama sekali ya. Baik, sekarang saya mau tanyakan untuk keluhan-keluhan lainnya. Mungkin Ibu pernah patah tulang? Tidak pernah. Tidak pernah. Ada penyakit seperti diabetes mungkin? Tidak ada. Orang tua? Orang tua itu mengalami yang ibu itu diabetes, bapak itu ada anemia. Ibu diabetes, bapak anemia. Baik. Berarti untuk sejauh ini tidak ada diagnosis penyakit yang serius ya Bu? Belum. Hanya belum pernah cek juga. Belum pernah cek juga, baik. Oke, kemudian untuk keluhan-keluhan yang tadi Ibu rasakan ini, apakah sudah pernah berusaha untuk diobati? Tidak pernah. Belum pernah ya, jadi belum pernah melakukan pengobatan. Sebenarnya sebelum-sebelumnya juga apa pernah melakukan seperti operasi, transfusi darah? Transfusi darah pernah sih. Pernah waktu kapan ya kalau boleh tahu? 2 tahun yang lalu kayaknya. Oke, 2 tahun yang lalu transfusi darah ya. Oke, untuk penyakit keluarga tadi kan Bapak mengalami anemia ya Bu? Oke, sebelumnya Ibu tahu nggak thalassemia itu apa? Enggak tahu sih. Oke, nah dari hasil pemeriksaan Ibu tadi yang sudah dilakukan, kemudian juga hasil saya dari informasi yang saya dapatkan dari Ibu, di sini mengarah kepada penyakit thalassemia Bu. Thalassemia ini memang merupakan penyakit yang genetik. Di orang tua itu bisa ada, bisa diturunkan ke anak. Jadi kalau nanti misalnya sudah menikah, punya anak, saya sarankan lakukan screening terlebih dahulu. Juga sebelum menikah mungkin bisa konsultasi dulu kembali ke dokter untuk kita bisa cek juga untuk pasangannya, karena itu bisa berefek fatal pada keturunan-keturunan selanjutnya seperti itu. Nah, thalassemia ini harus dilakukan screening memang. Jika tidak dilakukan screening maka kita bisa tiba-tiba ngedrop, bisa tiba-tiba mengalami penurunan, bisa sampai penurunan fungsi hati, bisa sampai membesar hatinya. Oleh karena itu bagus Ibu datang sekarang untuk cek supaya kita bisa diagnosis dini seperti itu. Nah, dari thalassemia ini kita akan kasih terapi tata laksana kepada Ibu. Di sini terapinya ini yang pasti kita harus transfusi darah Bu. Kita harus transfusi darah, bisa juga kita lakukan transplantasi susun tulang, dan juga kita berikan heating agent. Ini untuk mencegah terjadinya overload besi. Seperti yang kita tahu kalau kita transfusi darah nanti besi dari darah yang dimasukkan ke tubuh Ibu itu terlalu banyak. Sedangkan yang kita butuhkan sebenarnya hanya sel darah merahnya saja. Seperti itu. Tapi di sel darah itu juga ada besi, oleh karena itu bisa menyebabkan overload besi dalam tubuh Ibu. Karena itu saya sarankan juga untuk pada saat makan minum teh, tapi tehnya itu jangan pakai gula ya Bu, minum teh aja supaya dia bisa mengurangi penyerapan zat besi. Kemudian juga kurangi konsumsi vitamin C baik dari buah-buahan ataupun suplemen seperti itu Bu. Kemudian dari terapi memang untuk menyembuhkan, tapi juga yang efek samping seperti kalau transfusi darah tadi itu bisa menyebabkan penularan dari hepatitis, kemudian juga HIV itu bisa terjadi Bu.
Dan karena resiko tadi, saya sarankan juga lakukan screening yang rutin agar kita bisa tahu ya Bu untuk perkembangan terapi ini apakah bermanfaat atau tidak, apakah bekerja atau tidak, seperti itu. Makanya saya sarankan beberapa waktu ke depan nanti setelah terapi ini lakukan evaluasi terapi lagi, kita mau cek HB-nya apakah optimal atau tidak, untuk resiko-resiko tadi apakah terjadi atau tidak, seperti itu. Nah, untuk masalah bisa sembuh atau tidak, sebenarnya penyakit ini bisa membaik jika ada terapi yang tepat, kemudian rutin transfusi darah dan juga pemberian clean agent supaya tidak terjadi penumpukan zat besi tadi, karena kalau misalnya menumpuk juga malah bahaya, bisa jadi racun buat tubuh kita ya Bu. Oke, jadi untuk masalah bisa sembuh atau tidak sebenarnya bisa. Yang penting dari kita sendiri itu mau menjalankan pengobatan dengan benar dan juga tepat, seperti itu. Dari Ibu apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke terapi. Kemudian untuk hasil-hasil informasi saat ini saya catat terlebih dahulu dan nanti akan lanjut di sesi selanjutnya ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Eklesia yang berjaga pada kuliah hari ini. Dengan siapa? Dengan Ibu Ina. Baik, dengan Rina. Usianya kalau boleh tahu? 17 tahun. Oke, 17 tahun ya. Oke, di sini datang dengan keluhan apa? Keluhan sering lelah, konsentrasi, sesak nafas, terus sering rasa pusing juga. Pusing, oke. Di sini kalau dari keluhan pada fisiknya sendiri, apakah ada rasa seperti sensasi lidah terbakar, pernah nggak? Gak pernah sih. Tidak pernah, oke. Untuk di sekitar mulutnya ini apakah ada luka? Tidak ada. Tidak ada, boleh saya lihat? Oh, baik, tidak ada luka ya. Oke. Untuk usia 17 tahun kan pasti sudah mengalami menstruasi ya. Oke. Untuk menstruasi apakah normal atau ketika menstruasi itu terjadi pusing yang berat atau sampai nggak bisa jalan? Sering kalau menstruasi biasanya terasa lemes gitu sih. Lemes itu masih bisa beraktivitas ataukah benar-benar yang kayak lemes? Ya aktivitas tapi kayak nggak seperti biasanya. Oke. Untuk durasi menstruasinya apakah panjang atau normal? Panjang sih. Berapa hari kalau boleh tahu? 13 hari. Tapi apa ada diare nggak akhir-akhir ini? Tidak ada. Nggak ada. Pencernaan semua aman, nggak ada nyeri perut? Aman. Aman. Oke. Untuk saat ini menstruasinya lancar? Lancar. Cuma ya lama itu. Nah, sebelum ada keluhan ini, apa ada pernah didiagnosa penyakit yang lain sebelumnya? Belum sih, nggak tahu juga soalnya nggak pernah periksa juga. Nggak pernah periksanya pertama kali ya? Iya. Oke. Berarti dari keluhan tadi ini belum ada yang dilakukan pengobatan, belum minum obat apapun. Tapi kalau misalnya sakit mah gitu, pernah nggak sakit mah? Pernah. Itu biasanya minum obat apa? Trauma. Trauma. Berarti kalau lansoprazol, omeprazol itu batu bibi nggak minum. Oke, baik. Oke. Untuk keluarga sendiri apa ada yang mengalami keluhan yang sama? Ada. Ibu biasanya gimana tuh keluhannya? Kelelahan juga, terus sering kayak mudah capek, pusing, terus kayak kalau udah tuh kayak udah merasakan itu beda kadang dari yang biasanya kayak sesak juga. Untuk kebiasaan makan minum sendiri seperti apa biasanya sehari-hari? Biasa sih makan. Normal. Kalau makannya apakah ada vegetarian kah atau makan daging juga? Gak suka sayur sih. Nggak suka sayur, oke. Kalau konsumsi teh, apakah sering minum teh ketika makan? Kadang-kadang. Kadang-kadang minum teh, berarti nggak sering ya? Iya. Oke. Untuk pekerjaan, tadi kalau boleh tahu mahasiswa ya? Masih SMA. Oh, masih SMA. Oke.
Apakah ada penurunan berat badan akhir-akhir ini? Ada. Berapa kalau boleh tahu? Eh, Dalam waktu berapa lama, turunnya berapa lama? bulan itu 5 kilo. 5 kilo, memang lagi diet atau Enggak. memang biasa tapi turun berat badannya? Untuk makannya sendiri sehari-hari, biasanya apakah ada konsumsi seperti teh, kopi yang berlebihan? Teh sih ya. Teh ya? Biasanya kalau makan itu mesti minumnya harus es teh gitu. Oh, tiap makan tuh minumnya es teh? Iya. Oke. Tapi makanan yang dimakan tuh apakah vegetarian kah atau makan apapun daging juga dimakan? Ininya biasa aja sih dok, tapi Biasa cuma aja. nggak suka sayur aja. Gak suka sayur aja, oke. Untuk pekerjaan saat ini apakah bekerja punya sekolah? Sekolah. Sekolah, baik. Nah, tapi belakangan ini ada nggak penurunan berat badan yang drastis? Nggak ada sih. Oke. Tadinya saya berpikir kalau penurunan berat badan yang drastis itu mungkin ada infeksi juga dari cacing kan. Tapi karena tidak ada penurunan berat badan yang drastis juga, pekerjaannya juga tadi masih sekolah ya. Jadi itu bisa kita kesampingkan. Nah, dari hasil lab yang ada di saya ini, yang sudah dilakukan tadi, nah ini saya lihat bahwa diagnosanya memang mengarah kepada anemia. Nah, anemia ini kan ada banyak jenis ya. Ada anemia yang karena pembentukan sel darah merah yang tidak bagus, ada yang karena kekurangan besi, dan lain-lainnya. Nah, di sini Ade mengalami anemia defisiensi zat besi, dimana karena tadi itu sering minum teh. Kalau dari yang dilakukan tuh ya sering minum teh itu, karena teh itu mengurangi penyerapan zat besi. Jadi misalnya makanan yang dimakan yang memang sudah mengandung zat besi bagus, nutrisi dan sebagainya macam. Tapi ketika kita makan bersamaan dengan minum teh, maka teh itu akan menghambat penyerapan zat besi sehingga tubuhnya kekurangan zat besi. Lalu kita udah makan kayak gitu. Tapi kehilangan zat besi ini juga bukan hanya karena teh, juga bisa karena pendarahan yang banyak seperti menstruasi yang banyak dan juga berkepanjangan, itu juga bisa menyebabkan kehilangan kan zat besi yang banyak lewat darah itu. Nah, dari anamnesis yang tadi dan pemeriksaan yang saya lakukan dan juga diagnosis yang sudah saya tentukan, yaitu anemia defisiensi zat besi, akan dikasih tata laksana atau terapi ya, Dek. Di sini untuk terapi sendiri akan diberikan cadangan besi dengan memberikan suplemen besi ya. Di sini saya berikan oral dulu karena di sini hasilnya masih defisiensi zat besi yang ringan. Jadi saya berikan oral dulu melalui tablet itu diminum. Nanti ada resepnya ya, diminum sesuai dengan resep yang rutin, jangan bolong-bolong karena nanti ya keluhannya tidak membaik. Tapi efek samping dari suplemen ini bisa memberikan rasa seperti terbakar di dada, bisa rasa mual, kram perut, diare dan lain-lainnya. Nah, kalau memang diberikan dengan dosis yang cukup tinggi atau mungkin tubuh tidak bisa berespon dengan baik, ini juga bisa terjadi hipotensi atau tensi tiba-tiba turun drastis, kemudian juga bisa ada gatal-gatal, ada juga tiba-tiba jadi sakit kepala dan lain-lainnya. Tapi jangan sampai berat kayak yang saya sebutkan tadi, paling mual, diare, gitu ya, pusing itu juga biasanya terjadi. Jadi saya sarankan juga setelah makan minumnya. Tapi minumnya jangan sama es teh ya. Oke. Di sini nanti beberapa hari ke depan saya minta datang lagi untuk kita evaluasi terapi. Saya cek lagi apakah terapi yang saya berikan ini efektif bekerja di tubuh Ade atau tidak. Jadi nanti datang kita tes lagi apakah sudah membaik, apakah dosisnya mau ditetapkan atau mau ditingkatkan atau diturunkan seperti itu. Dan kalau misalnya dilakukan dengan baik, dilakukan dengan rutin dan juga teratur, maka prognosisnya atau perkembangan penyakit ini bisa membaik ke depannya seperti itu. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Baik, kalau tidak ada, resepnya langsung ambil aja di depan dan jadi ambil obatnya ya. Terima kasih.